Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, baru kemarin ya Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman atau yang kita kenal sebagai Sayyid Dudung Abdurrahman. Beliau dilantik sebagai Dewan Kasepuhan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita semua tahu kan, beliau sebagai Dewan Kasepuhan ya. Beliau berdampingan dengan Abu Yadim Yati sebagai Dewan Kasepuhan di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, saudara, menariknya kemarin di channel dari Cokro TV ya, beliau diwawancarai terkait nasab Ba'alwi ya. Mari kita tonton bersama-sama, nanti kita tanggapi bersama-sama saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Ini loh, soal kontroversi nasab habaib. Nah, kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab nih. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu Imanuddin. Imaduddin ya kan mempertanyakan soal originalitas nasab habaib, bahwa itu kok apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan rame terutama di kalangan nadiyin ya. Banyak yang mempertanyakan itu, misalnya berani tes DNA enggak gitu. jadi ini rame. Nah, yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak, Jenderal? Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian, ya tesisnya Ya. beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah, yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu rame lah ya. Masuk Roma Irama. Nah, seperti nah, kemudian ada dari pihak memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan. Cuma kan nyaring bunyinya kan. Ya. Nah, yang mengaku cucu Rasulullah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI itu. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga, ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir. Itu porak-poranda hanya satu agama. Dan dibedakan 2 suku. Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan. Dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama. Betul kan? Ya. Yang berbeda-beda. Makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci,
saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan sesuai dengan fakta sejarah seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya. Artinya dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Nah, biasanya yang merasa cucu Nabi itu kadang-kadang mengkapitalisasi. Nah, Itu terus dia manfaatkan gitu kan untuk kepentingan personal gitu loh kan. Ada sejumlah habib dan rame di medsos gitu. Dia pamer apa, flexing apa gitu. Itu yang terus juga itu soal bahwa harus melalui dia, soal keberkahan apa gitu. Jadi Nah, itu tadi saudara, itu adalah video tentang Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman atau Syed Syarif Dudung Abdurrahman, saudara ya. Beliau adalah keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Beliau tadi menjelaskan secara rinci, beliau juga menjelaskan secara detail ya. Dan kita pun tadi sudah berhasil untuk mendengarkannya bersama-sama. Beliau menanggapi seputar Rizik Syihab itu, justru malah yang saya lihat ya dari bahasa beliau tadi, emangnya dia itu siapa? Betul ya. Jadi seperti ini saudara, betul apa yang dikatakan oleh Syed Dudung Abdurrahman ini ya saudara ya. Beliau tadi mengatakan tidak salah. Jadi tidak akan mudah saudara mengirim warga Indonesia itu kemana? Ke Palestina untuk berjihad saudara. Tidak gampang. Tidak gampang seperti membalikkan sebuah telapak tangan, saudara. Ya. Jangankan mengirimkan warga untuk berjihad ke Palestina, saudara. Mengirimkan tentara nasional Indonesia aja untuk berjihad ke Palestina juga susah, saudara. Harus izin dulu kepada presiden, dan presiden juga harus izin kepada DPR. Nanti dari DPR disampaikan juga ke PBB. Katanya kan seperti itu. Ya. Jadi tidak mudah. Tapi terus terang saja kalau emang benar ya Rizik Syihab, Bahar Smith dan juga yang lainnya, kalau mereka ingin benar-benar berjihad ke Palestina, tentu saja saya akan mendukung. Silakan saja kalau mereka mau berjihad. Ya. Ya betul, kalau ke Palestina itu jihad asli, jihad fisabilillah itu kalau ke Palestina. Daripada di Indonesia dikit-dikit ceramahnya teriak-teriak perang. Padahal apa? Sampai saat ini, sampai detik ini, Indonesia ini negara damai, negara aman. Kenapa kok di negara damai kalian teriak-teriak ingin perang? Itu loh. Tapi kalau kalian memiliki keinginan ingin perang di Palestina, saya pribadi sangat mendukung kalian. Silakan kalian mau pergi ke Palestina. Saya sangat mendukung kepada kalian. Ya. Saya acungin 2 jempol. Itu baru jihad fisabilillah. Jadi bukan teriak-teriak ajak perang di Indonesia, ya, buat Bahar, buat Rizik, dan buat kawan-kawannya yang lain, gitu. Di Indonesia ini nggak perlu kita ada peperangan, itu nggak perlu di Indonesia ini. Karena dari dulu juga Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda adat istiadat, tetapi tetap kita itu satu jua, saudara. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Yang memiliki ideologi Indonesia ini adalah ideologi Pancasila, saudara. Ya, Bhinneka Tunggal Ika semuanya itu dirangkum di dalam ideologi Pancasila. Kita semua juga tahu itu kok. Terus tujuannya kita untuk jihad di Indonesia ini apa? Tapi kalau mereka kemarin pada saat menggelar aksi 212 katanya ingin berjihad fisabilillah di Palestina untuk melawan tentara Israel, tentu saja kita sangat mendukung sebagai warga Indonesia. Buktikan omongannya gitu loh, ya. Nah, kita berharap semoga Bapak Presiden itu meng-ACC gitu ya. Kita berharap itu. Tapi nanti takutnya setelah di ACC gak jadi pergi. Nah, kan kayak gitu, saudara. Karena kebanyakan yang saya lihat ini, ya, mereka ini banyak tuntutan. Banyak sekali tuntutan kepada Bapak Presiden yang katanya mengadili Bapak Jokowi lah,
yang katanya ini ganyang fufu fafa lah, yang katanya ingin membersihkan kabinet-kabinet yang ada pada pemerintahan Bapak Presiden lah. Padahal Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Mas Gibran sebagai wakil presidennya, saudara, itu baru kemarin dilantik, belum 1 tahun mereka bekerja itu. Tapi sudah dikritik habis-habisan. Oleh siapa? Oleh orang-orangnya FPI sama orang-orangnya anak-anak Abah gitu. Mereka dikritik habis-habisan. Mau presidennya, mau wakil presidennya, mau kabinetnya dikritik semua. Gitu loh. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dibilang pengkhianat sama si Bahar. Ya. Wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka dibilang apa katanya? Itu fufu fafa. Nah, ini kan fitnah-fitnah semua ini. Ya, dari gerombolan para anak-anak Abah. Itu kan fitnah yang sangat keji, ya. Sedangkan kita tahu fufu fafa bukan milik Mas Gibran. Kemarin sudah saya bongkar kan. Saya mengikuti apa komando dari Bunda Dijana Jenderal itu. Dan Bapak Prabowo Subianto itu bukan pengkhianat. Kata siapa Bapak Prabowo itu pengkhianat? Kalau Bapak Prabowo gabung sama orang-orang FPI, jadi pengkhianat kesananya. 2 kali kan didukung sama FPI. Menang nggak Bapak Prabowo melawan Bapak Jokowi? Nggak menang kan? Setelah bebas dari dukungan orang-orang FPI, bagaimana suara Bapak Prabowo Subianto? Meledak, saudara. Doa Bapak Prabowo Subianto tahun 2019 terkabul di tahun 2024. Karena apa? Beliau terbebas dari orang-orang FPI. Tapi kalau beliau masih bergabung dengan orang-orang FPI, nggak akan menang. Contoh siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan didukung sama FPI, menang nggak? Kalah kan? Tuh, calon gubernur di Jawa Barat, Bapak Ahmad Saiku, didukung sama FPI, menang nggak? Kalah juga kan? Terus Bapak Suswono itu, ya, calon wakil gubernur DKI Jakarta, didukung sama FPI, menang apa kalah? Kalah kan? Karena siapapun yang didukung sama FPI pasti akan kalah, saya katakan. Nggak ada yang didukung sama FPI itu menang. Nah, kita kembali lagi, ya, kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman atau Sayyid Syarif Dudung Abdurrahman, ya saudara ya. Saya terima kasih. Penjelasan beliau itu sangat-sangat mudah dipahami, ya. Apalagi beliau tadi mengatakan kalau Kiai Imaduddin itu bukan memecah belah. Justru Kiai Imaduddin ini, saudara, ini mempertegas agar jangan ada orang yang mengklaim dengan mudahnya mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tapi adab dan akhlaknya itu tidak menunjukkan seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, saudara. Dengan Kiai Imaduddin membuat suatu karya tulis ilmiah, ya, sekarang kan orang-orang Bali kalang kabut. Mereka minta bantuannya sama siapa? Sama si Wafi, sama Rumel Abbas, sama Idrus Romli, sama siapa lagi itu, ya. Orang-orang yang ngaco bin ngawur semua diminta bantuan. Yang katanya membuat buku 600 halaman. Ternyata dibantah juga sama bukunya Kiai Imaduddin juga. Ya. Baru kemarin di LC, Novel Bamukmin marah-marah. Sudah saya upload kan di videonya sebelumnya itu. Bilangnya apa? Kalau Kiai Imaduddin itu di belakangnya katanya PKI. Lah, yang menjadi pertanyaan sama saya, gembong PKI itu siapa gitu loh. DN Al-Aidid itu, ya, atau namanya itu Ahmad Al-Aidid, itu dari golongan orang-orang Ba'alwi, dari golongan orang-orang Yaman. Yang pertama Ahmad Al-Aidid, yang kedua Fahrul Barakbah, yang ketiga Musuh Al-Munawar. Terus ada lagi gembong teroris yang pada saat itu mengebom Candi Borobudur. Dua-duanya juga dari golongan Ba'alwi Yaman. Lah sekarang yang jadi permasalahan, yang berbahaya siapa? Apakah orang-orang pribumi Nusantara? Atau orang-orang Ba'alwi yang sangat berbahaya itu? Tambah, banyak sekali persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia. Kiai-kiai banyak yang dipersekusi. Kiai-kiai banyak yang dipukuli. Banyak. Kata siapa Kiai gak ada yang dipukul? Banyak. Jangankan orang lain, orang saya aja pernah didatangi kok. Ya. Saya seumur hidup gak pernah mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad. Saya didatangi. Ya. Dimarah-marah.
Kan seperti itu, saudara. Ya kalau saya sih terus terang saja ya, saya nggak mau membahas itu sebenarnya. Tapi saya berterima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena beliau yang pertama sudah mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebagai Dewan Kasepuhan PWILS. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengucapkan kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman karena beliau sudah mendukung penelitian tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bandani. Dan yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman karena beliau sudah ya menyikapi terkait bela Palestina dengan sangat-sangat bijak. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.